Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri Indonesia dengan NIM A1D12004. Saya akan mempresentasikan hasil dari cerita ilustrasi daerah saya yang berjudul Rumahku Tempat Bernaung. Ini semua tentang diriku. Kenalin, namaku Tony Suhendra. Aku berasal dari kota Bulian, Kabupaten Matahari, Jambi. Terlahir dalam keluarga yang bisa dibilang sangat mengecewakan dan merusak mental. Suatu ketika aku termenung di ujung ruang berselimutkan sayatan dingin angin malam ini. Paras yang seolah mencerminkan kebahagiaan, namun jiwa ini telah hancur berkeping-keping. Memang dengan usiaku yang baru menginjak 10 tahun, tak seharusnya aku mengalami peristiwa yang teramat pahit. Namun inilah hidupku. Jam dinding tua di kamarku berbunyi hingga 10 kali tanda malam itu tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Mata ini tidak mau untuk memejam, entah karena memang enggan untuk melelap atau karena tanganku bising akan cekcok antara dua manusia parubaya berlain jenis. Ya, mereka adalah orang tuaku. Masih saja seperti anak kecil, tidak pernah bisa menyelesaikan masalah tanpa bertengkar. Seolah terbiasa mendengar mereka beradu mulut, aku hanya diam mengintip dari celah pintu kamarku. Batinku meronta seakan ingin melerai dan menghentikan pertengkaran itu, namun aku kembali berpikir atas resiko yang akan aku dapatkan jika melakukan kebodohan itu. Hingga pada suatu hari terdengar teriakan ayah beberapa kali kepada bunda. Dinda, mulai sekarang kita cerai. Tanpa ibu menangis mendengar perkataan ayah. Di sisi lain, aku hanya bisa terdiam melihat semua kejadian itu terjadi begitu saja. Tiba-tiba mereka menghampiriku di balik pintu kamar dan menyuruhku untuk memilih untuk ikut ayah atau ibu. Tanpa pikir panjang, aku langsung memutuskan bahwa aku akan ikut dengan ayah. Ibu terlihat sangat kecewa dan atas keputusanku, namun ibu tidak bisa melawan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mulai sejak itu, aku tinggal bersama ayah di Jakarta dan melarangku untuk menemui ibu kandungku di Bandung. Itulah awal dari kebahagiaanku yang mulai menghilang. Sayang, sepertinya aku salah memilih ayah sebagai tujuan hidupku. 8 tahun kemudian, ayahku memutuskan untuk menikah lagi. Sebenarnya aku tidak setuju, namun apa boleh buat, aku tidak ingin membuat ayah kecewa. Namun di sisi lain, akulah yang kecewa terhadap keputusan ayah. Keadaan bukannya semakin membaik, justru sebaliknya. Aku merasa perhatian kedua orang tuaku semakin berkurang, apalagi setelah adik tiriku lahir. Prestasi Tony lambat laun menjadi menurun, dan aku sangka kehidupanku akan tidak seperti ini. Orang tuaku berpisah saat aku harus bertarung demi masa depanku. Kejiwaanku mulai tak tenang. Aku hanya bisa mencetak diri sebagai pemuda yang murung dan penuh beban yang menutupi semua dengan senyum palsu. Tidak ada yang bisa aku jadikan sebagai tempat curhat dan pelampiasan, meski semua teman terbaik sekalipun. Kadang mereka tidak sepenuhnya mengerti keadaanku. Bisa jadi dia tidak paham akan kondisi aku, kita, dan dia juga dalam masalah yang sama atau masalah yang lain. Meski dikelilingi teman-teman yang baik, ada kalanya anak broken home benar-benar merasa kesepian. Tidak ada yang lebih sempurna dibanding kasih sayang orang tua. Namun setelah sekian lama mencari, aku akhirnya menemukan tempat yang pas untuk dijadikan pelampiasan, yaitu dengan cara merokok, minum alkohol, dan berpesta. Aku merasa bahagia dengan semua itu. Semua bebanku terasa menghilang ketika melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Aku tidak takut orang tua aku tahu, karena aku tahu bahwa ayah dan ibu sama sekali tidak peduli terhadapku. Hingga sejak itu, aku menginjak 18 tahun. Aku pun sudah menginjak pendidikan di universitas. Aku memilih untuk mengekos bersama temanku di dekat tempat kuliahku. Selain bisa menghemat waktu untuk pergi ke tempat kuliah, aku bisa bertahun-tahun menjalani kebiasaan buruk itu. Hingga pada suatu saat aku bertemu Dodi. Dialah teman kuliahku. Walaupun kita ada di posisi yang sama, tapi hidup dia jauh lebih baik dariku. Hidupnya pun lebih berwarna dariku. Kemudian aku bertanya kepadanya, "Dot, lu kok bisa bahagia sih? Padahal nasib kita kan sama-sama jadi anak broken home." Dodi hanya tersenyum dan menceramahiku. "Ton, lu harus tahu, nasib kita tuh gak seberapa dibanding orang lain. Buka lebar-lebar mata lu. Di luar sana banyak anak yang sama sekali gak punya orang tua. Nah, sedangkan kita masih punya orang tua. Walaupun gak sepenuhnya orang tua kandung, tapi semestinya harus bersyukur masih ada yang peduli hidup kita. Bayangin kalau lu di posisi mereka. Masih mau protes? Lu punya agama?" tanya Dodi. "Punya," jawab Tony.
Sekarang daripada lu foya-foya nggak jelas, mending lu coba dekatkan diri lu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dijamin hidup lu nggak bakalan kosong, hidup lu pasti akan berwarna. Pungkas Dodi. Hingga sejak saat itu aku mencoba untuk merubah segala kebiasaan buruk dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Aku biasakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah dan membiasakan diri untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Sejak saat itu aku pun menjadi aktif di berbagai organisasi. Sejak itu aku lakukan hanya mengalihkan kebiasaan burukku menjadi lebih bermanfaat. Hidupku pun berubah 180 derajat. Hidupku terasa lebih berwarna. Tidak ada lagi yang namanya kesepian. Aku mulai mengenali lagi apa itu arti kebahagiaan. Terima kasih Tuhanku, aku sangat bersyukur Kau telah mempertemukanku dengan Dodi. Dialah penyelamat hidupku. Dia adalah sahabat terbaik di dunia. Aku sangat berhutang budi padanya. Sekarang hidupku benar-benar seperti remaja lainnya. Tidak ada lagi kekosongan dalam hidupku. Aku tidak tahu saja mengapa engkau memutuskan untuk menikah lagi. Aku tidak tahu kalau ayah menikah lagi hanya karena takut aku kesepian. Karena sehari-hari ayah selalu berangkat pagi pulang malam. Tiada waktu untuk menjaga dan menemaniku, maka dari itulah ayah menikah. Untuk sekian kali aku minta maaf ya, aku telah berburuk sangka kepadamu. Diriku tidak salah memilihmu sebagai tujuan hidupku. Aku sangat bersyukur. Untuk kalian di luar sana, ingatlah bahwa kalian masih memiliki kedua orang tua. Mungkin kedua orang tua kalian telah berpisah, tak lagi tinggal satu rumah, tapi cinta mereka akan terus mengalir untuk kalian. Kalian masih memiliki mereka sebagai orang tua kalian. Kasih sayang mereka pun akan tetap tercurah untuk kalian. Jangan lagi kalian menganggap bahwa hidup kalian tidak utuh. Kalian harus meyakinkan diri kalian bahwa kalian kuat dan mampu dalam menghadapi persoalan ini. Bukankah sudah cukup kalian melihat mereka terbebani dengan masalah mereka? Apakah kalian ingin melihat kedua orang tua kalian bersedih lalu juga ingin membebani mereka? Janganlah kalian terus menerus bersedih. Ingatlah bahwa setelah kesedihan akan datang kebahagiaan. Mungkin air mata kalian nantinya akan berubah menjadi senyuman. Perceraian kedua orang tua kalian bukanlah akhir dari hidup kalian, melainkan awal baru lagi bagi kalian, untuk mendorong kalian untuk hidup lebih baik di masa depan. Yakinlah bahwa Tuhan tak akan menguji hambanya. Jika Tuhan tak yakin hambanya mampu menghadapinya, kalian diuji karena Tuhan yakin kalian mampu menghadapinya. Semangat! Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.